Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang al-kalam, juga definisinya dan pembagian kalam menjadi isim, fi'al dan juga harf. Kita juga sudah belajar tentang definisi isim, kemudian juga ciri-cirinya yaitu al-khafd, kemudian at-tanwin, alif lam, dan juga huruful khafd. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita yang kedua tentang fi'il, ada satu huruf yang tertinggal yang lupa saya jelaskan, yaitu huruf fi. Ya, fi dalam bahasa Indonesianya bermakna di dalam. Ya. Contohnya misalnya fil bait atau fil baiti rojulun. Di rumah itu ada seorang laki-laki. Kemudian juga yang perlu saya perjelas yaitu makna rubba. Jadi rubba ini menurut para ulama memiliki dua makna. Yang pertama adalah litaklil, yang menunjukkan sedikit, ya. Contohnya misalnya rubba salihin atau rubba rajulin salihin laqitu al-yawm. Sedikit sekali orang soleh atau laki-laki soleh aku jumpai hari ini. Kemudian yang kedua, dia punya makna litakthir atau banyak sekali. Kita sudah bahas, kita sudah sebutkan contohnya itu rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-'atsh wal-ju' wal-'atsh. Ya, banyak sekali orang yang berpuasa. Kemudian juga di antara ciri isim adalah selain huruful khafd juga ada huruful qasam. Huruf qasam adalah huruf-huruf yang digunakan ketika bersumpah. Yang pertama di sana ada huruf waw. Dalam Al-Quran contohnya banyak sekali. Contohnya misalnya wal asri, wad duha, kemudian wal fajri. Nah, semuanya itu mengandung pengertian demi atau sumpah, ya. Yang kedua yaitu huruf ba. Contohnya la uqsimu biyaumil qiyamah, ya, aku bersumpah demi hari kiamat. Yang ketiga huruf ta. Nah, huruf ta ini kita bisa jumpai contohnya di surat Al-Anbiya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan laqidanna tallahi laqidanna asnamahum. Demi Allah, aku akan buat makar, aku akan buat tipu daya dengan patung-patung mereka. Nah, ini contoh dari huruf qasam atau huruf sumpah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang al-fi'al. Fi'al secara definisi yaitu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bizamanin wada'an. Itu kalimat, ya, kata yang memiliki makna, ya, yang memiliki makna pada kata tersebut, ya, dan diikat atau selalu terikat dengan waktu. Jadi ini ciri khas dari fi'il itu memiliki kaitan dengan waktu. Dia selalu berubah di setiap zamannya. Kalau misalnya kita bicara tentang masa lalu atau fi'il madhi, maka kata tersebut contohnya misalnya kataba. Ketika kita bicara tentang yang sedang terjadi atau biasa kita lakukan, maka menjadi yaktubu. Kalau kita bicara tentang masa depan, maka berubah menjadi sayaktub. Nah, itu disebutnya ukrinat bizamanin wad'an. Ini kebanyakan bahasa seperti itu, ya. Jadi fi'il itu berubah-ubah sesuai dengan masanya. Dan yang terpenting juga selain kita ketahui definisi, harus kita ketahui pula ciri-cirinya. Jadi ciri fi'il itu ada 4, ya. Yang pertama adalah qad, yaitu ketika ada suatu kata ada qad di depannya maka itu pasti fi'il. Nah, tetapi qad di sini memiliki dua pengertian tergantung dari kata kerja apa yang mengikutinya. Kalau kata kerja itu fi'il madhi, maka dia punya makna telah. Ya, contohnya dalam Al-Quran misalnya qad aflahal mu'minun, telah berbahagia orang-orang mukmin. Qad aflaha man tazakka. Nah, itu contohnya, ya. Kemudian kalau dia diikuti oleh kata kerja sekarang atau yang biasa dilakukan, maka dia punya makna terkadang. Contohnya misalnya dalam kalimat qad yatakallam Khalid bil lughatil arabiyyah atau qad yatakallamu Khalid bil lughatil arabiyyah. Terkadang Khalid berbicara bahasa Arab. Nah, di sini kita artikan qad dengan terkadang karena yatakallamu itu fi'il mudhari yang artinya berbicara. Kemudian yang kedua yaitu bisa didahului oleh sin, ya, sin tanfis atau akan dalam bahasa Indonesia, dan dia hanya diikuti oleh fi'il mudhari. Contohnya dalam surat Al-Lahab, ya, sayasla nara.
sayasla narong, ya, seperti itu ya. Jadi ada huruf sin menempel pada kata kerja fi'il mudhari. Atau kita buat contoh lainnya. Sa'atakallam bil lughatil arabiyyah misalnya. Saya akan berbicara bahasa Arab. Nah, di sini ada kata sin, ada huruf sin dan bertemu dengan kata kerja atau kalam yaitu fi'il mudhari. Yang ketiga adalah saufa taswif. Ya, ini sama hampir sama makna dengan sin, cuma dia memiliki makna yang jauh ya, waktu yang jauh contohnya. Atau dalam bahasa Indonesianya punya makna kelak. Dalam surat At-Takatsur misalnya di sana saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun, kelak engkau akan ketahui. Nah, di sini menunjukkan waktu yang sangat lama, ya, kelak. Kemudian yang terakhir, ciri dari fi'il adalah ta'nis sakinah. Ya, dia ada ta'nis sakinahnya. Nah, ta'nis sakinah adalah kalau kita artikan ta'nis yaitu menunjukkan mu'annas ketika subjeknya atau fa'ilnya itu mu'annas atau perempuan. Sakinah yang sukun. Jadi di sini ta'nya ta' maftuh ya, sukun. Contohnya dalam surat Al-Quran banyak ya. Contohnya dalam tabbat di sana ada huruf ta'nis sakinahnya. Juga dalam iqtarabatis sa'ah seperti itu. Dan surat-surat di juz 30 ya, setelah An-Naba, setelah Abasa di sana banyak contohnya ya. Kemudian terakhir kita bahas tentang harf ya. Harf ini menurut Ibn Ajrum adalah ma yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, yaitu kata yang tidak ada ciri isimnya dan juga tidak ada ciri fi'ilnya. Jadi kalau ada kata tidak ada ciri isim, tidak ada ciri fi'il, maka dia adalah huruf ya. Contohnya huruful hafd di sana dari mulai min ila sampai dengan huruf qasam itu disebutnya huruf karena dia tidak memiliki ciri isim dan juga tidak memiliki ciri fi'il. Begitu juga huruf-huruf ataf nanti akan kita pelajari seperti waw, summa, fa dan seterusnya. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.